Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ingin agar kita dipandang berkenan oleh Tuhan. Bahkan kita terkadang mengusahakan sekuat tenaga kita, dan yang menurut pemikiran kita, usaha yang kita lakukan itu akan menggugah hati Tuhan, sehingga Tuhan menganggap kita berkenan. Sering kita menceburkan diri di dalam dunia pelayanan. Kita berusaha melayani sebanyak mungkin, bahkan waktu yang kita miliki dari Senin sampai ketemu Senin kita isi dengan berbagai pelayanan. Dan biasanya dengan demikian kita mulai berpikir bahwa hal itu menggugah Tuhan, dan itu membuat Tuhan memandang kita sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi ternyata kebenaran firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Berkenaan dengan agar kita dipandang berkenan oleh Tuhan tidak ditentukan dari banyaknya pelayanan yang kita lakukan, dari seberapa besar kuantitas atau seberapa besar kualitas pelayanan yang kita kerjakan, atau bahkan itu pun tidak menyangkut tentang ragawi kita atau fisik kita. Kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, waktu Samuel diperintahkan Tuhan pergi ke rumah Isai dan memilih dari anak-anak Isai yang pantas diurapi menjadi raja. Dan pada waktu itu berdiri satu persatu anak-anak Isai yang mungkin dalam pemandangan manusia memiliki perawakan yang baik, memiliki kualitas fisik yang bagus, dan mungkin juga memiliki keahlian yang luar biasa, yang dipandang oleh kebanyakan orang pantas untuk menjadi seorang raja. Ternyata itu semua ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Samuel, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada satu hal di dalam hidup kita yang seringkali terlupakan oleh kita, yang sebenarnya hal itu adalah yang sangat penting untuk membuat kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Apa itu? Itu adalah hati kita. Hati adalah satu hal yang kecil, satu hal yang mungkin seringkali kita lupakan di dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata hatilah yang menentukan seseorang itu dipandang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ternyata selalu berperkara dengan hati kita. Tuhan lebih concern, Tuhan lebih tertarik melihat hati kita dibandingkan siapa kita, dari sisi perawakan maupun fisik kita, ataupun dari segudang pelayanan yang kita kerjakan. Saya yakin dan percaya bahwa kakak-kakak daripada Raja Daud memiliki sejumlah aktivitas yang lebih banyak dan mungkin lebih berkualitas dibandingkan Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Tetapi ternyata di pemandangan Tuhan Daud lebih berkenan, karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati Daud. Dan Daud ini memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan dikarenakan Daud adalah seorang pemuji. Dia adalah orang yang senang memuji-muji Tuhan. Dan dia adalah orang yang senang ada di dalam hadirat Tuhan.
Mari kita berlomba untuk kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bisa membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita. Jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Jangan kotori hati kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Tapi mari tetaplah isi kehidupan kita, khususnya berbicara hati kita. Tetaplah isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin kita bukan seorang yang pelayanan, tapi kalau dalam keseharian kita memiliki kerinduan lebih kepada menyenangkan hati Tuhan, maka kita dipandang sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak berperkara dengan fisikmu. Tuhan tidak berperkara dengan keadaan kita. Dia berperkara dengan hati kita. Mari miliki hati yang berkualitas. Mari tetap senantiasa memuji Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Sehingga hati kita adalah hati yang diproses di dalam hadirat Tuhan. Dan itu membuat hati kita berkenan kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.